Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas chapter kedua, yaitu mengenai risk-free asset. Jadi kalau bicara risk-free, tentu salah satu contoh aset yang risikonya risk-free atau zero itu adalah obligasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa itu obligasi, maka ada konsep namanya time value of money. Ya, di mana uang yang kita miliki sekarang itu lebih berharga daripada nanti. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan bagi kita untuk menginvestasikan uang yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita terima $100 sekarang, maka 100-nya itu bisa diinvestasikan kemana yang itu mungkin memberikan return yang lebih tinggi nantinya. Kemudian jenis-jenis bunga itu ada dua jenis ya pada dasarnya, yaitu simple interest dan compound interest ya. Kalau simple interest itu nanti mengikuti deret aritmetik, sedangkan compound interest dia akan mengikuti deret geometri. Contoh dari deret aritmetik ya itu ada UN. UN itu yaitu rumusnya ya A ditambah N plus N min 1 dikali B. B ini artinya beda, A itu berarti suku yang pertama. Ya, sedangkan SN-nya itu berarti setengah N dikali 2A plus N min 1 dikali B. Ya. Sedangkan untuk compound interest itu mirip dengan deret geometri, di mana kita memakai rasio di sini yaitu A kali R pangkat N min 1 ya. A itu berarti suku yang pertama, R itu rasionya, N-nya itu berarti suku N kesekian. Sedangkan SN-nya itu adalah atau jumlahnya ya, yaitu adalah A ini yang ini ya, A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, mungkin ini recap saja ya. Jadi bisa jadi berkaitan langsung kalau kalian mencoba menurunkan rumusnya ya. Jadi ada keterkaitan antara deret aritmetik dengan simple interest dan deret geometri dengan compound interest. Oke, sekarang kita masuk ke dalam simple interest ya. Ini rumusnya VT, V itu artinya value, T itu adalah value periode ke T gitu ya. S itu berarti periode awal ya, mulainya kapan. Ya, berarti 1 plus T min S dikali R kali P. Coba kalian perhatikan rumus ini sama dengan rumus yang UN. Lihat UN. A plus N min 1 kali B. A plus ya N min 1 dikalikan B. Ya, di mana B-nya itu adalah R. Ya, R. Pak, kok ini ada P-nya, faktor pengali P-nya? Ya, karena di sini ada faktor pengalinya. Jadi R ini kan interest rate. Berarti bedanya adalah interest rate dikali P gitu. Jadi kalau di deret aritmetik itu bedanya adalah B, kalau di simple interest bedanya adalah R dikali P. Ya. Dan karena dia simple interest, maka bedanya itu sama. Ya, mau suku ke 1, 2, 3 dan seterusnya, itu perbedaannya selalu konstan, sama. Ya, makanya dikatakan simple interest ya, atau bunga tunggal ya. Contoh nih, kita menabung 150 selama 20 hari, kemudian simple interest-nya adalah 8% PA. PA itu berarti per annum ya. Nah, caranya ngitunya gimana? Berarti 1 dikali 1 ditambah 20 per 365 kali 8% dikali 150. Nah, kenapa dibagi 365? Karena 8%-nya adalah bunga per tahun, maka harus dikonvert ke harian. Maka 8% dibagi 365. Kok dikali 20? Ya karena held for 20 days gitu ya. Oke, itu jadi dapat angka 150,66. Kemudian ada konsep namanya perpetuity. Perpetuity ini sebenarnya sama dengan simple interest ya. Cuma ya T-nya itu unlimited. Ya, T-nya itu unlimited. Sehingga perpetuity itu adalah rumusnya ya, itu C dibagi R. Ya, jadi sequence of payment fixed amount ya, itu C ya. Jadi C ini adalah fixed amount. R-nya ini adalah tingkat suku bunga, dapat keluar angka P, perpetuity. Contohnya ini waktu di Inggris ya. Jadi Inggris itu kan semua tanah milik raja. Rakyat
nyewa tanah ke raja. Nah, ketika mereka nyewa untuk jangka berapa lama? Ya unlimited gitu. Maka ketika rakyat membayar upeti kepada raja itu adalah contoh dari perpetuity. Nah, ngitung seberapa besar perpetuity itu, ya berarti kita harus ngitung annuity dibagi interest rate-nya atau C dibagi R-nya seperti itu, ya. Kemudian periodic compounding. Bedanya apa ya? Jadi ketika kita bicara simple interest maka bunganya itu bunga tunggal. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke periodic compounding maka di sini kita sudah bicara bunga majemuk ya atau bunga yang berbunga. Di mana rumusnya adalah 1 plus R pangkat N. Jadi rumus awalnya adalah 1 plus R pangkat N. Ya, cuma ini ada M. M-nya itu apa? Ya berarti M-nya itu berapa kali compounding itu di dalam 1 tahun atau 1 periode bunga. Ya, jadi T ini adalah time ya. Seperti itu. P ini adalah principal atau pokok. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau melihat VT. VT itu berarti future value. Kalau V0 berarti present value ya. Berarti tinggal dibalik aja. T-nya dikasih minus seperti itu, ya. Oleh karena itu 1 plus R per M pangkat min TM ini dikatakan sebagai discount factor. Nah, yang atas ini nih, yang atas VT dan V0 ini adalah suku ke N atau UN. Sedangkan SN ketika bicara berapa sum dari seluruh UN gitu ya. Ketika bicara sum untuk menghitung present value atau PA ya, berarti PA ini adalah present value dari annuity dengan tingkat suku bunga R dan jangka waktu N. Nah, maka caranya adalah 1 min 1 plus R pangkat min N per R. Ya, ini adalah diskon faktornya. Berarti kalau mau cari sumnya ya harus dikali annuity-nya di sini. Harus dikali A1 lagi. Ya. Kemudian ada namanya continuous compounding. Continuous compounding itu artinya compounding yang menuju ke unlimited ya. Ini sebenarnya konsep yang tidak terlalu tidak terlalu logik seperti itu. Cuma ini memang ada di buku. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kita bunga 1 tahun, misal 8%, itu 8% setahun. Berarti kalau 1 semesteran berapa? Ya berarti M-nya jadi 2 kali. Ya. Jadi nanti kalau 8% itu semi annually ya, compoundingnya, M-nya jadi 2. Kalau quarterly gitu ya, berarti nanti dibagi 4 seperti itu ya. Kalau per bulan monthly berarti dibagi 12. Kalau daily berarti dibagi 365. Nah, kalau continuous berarti M-nya ini goes to unlimited. Jadi M-nya menjadi unlimited. Ya. Nah, kalau kalian tahu rumusnya ya, maka E ini adalah bilangan natural. Bilangan natural itu adalah limit dari X menuju tidak terhingga 1 plus 1 per X pangkat X. Nah, perhatikan ini ya. 1 per X pangkat X. Ini ketika di limit atau dibikin turunan pertama, itu sama dengan natural number. Ya, makanya rumus VT ini adalah E pangkat TR. Nah, ini kalian bingung TR-nya dari mana? Ini coba bayangkan gini. Ini kan ada R di sini ya. Coba R-nya dipindah ke bawah sini. Jadi 1 per M per R. Nah, gitu. Jadi X-nya ini, X yang dimaksud di sini itu adalah M per R. Jadi M per R, atasnya juga M per R. Seperti itu. Maka itu bisa dikonvert menjadi E. Nah, ini jadi hilang, tinggal TR-nya. Jadi E pangkat TR dikali P. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita mengalihkan UN itu, kalau dengan periodic compounding itu pakai nih 1 plus R per M dipangkatkan TM. Ya, ini kalau periodic compounding. Tapi kalau continuous compounding itu pakai E pangkat TR dikali P. Ya. Kemudian bagaimana kalau menghitung return-nya? Nah, kita lihat yang kanan dulu nih ya, KS. Ini abaikan K-nya ya. Ini intinya adalah ketika kita menghitung return adalah harga akhir kurangi awal dibagi awal. Seperti itu, ya. Nah, ini ada tanda approximate ya. Nah, itu approximate-nya loan VT per VS. Artinya loan dari value terakhir dibagi value awal.
Nah, ini kalau kalian tahu di makroekonomi ada konsep namanya log linearization, ya. Log linearization itu apa sih maksudnya ya? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat, jadi ini sebenarnya ketika bicara steady state ya, yang X di sini adalah itu steady state. Cuma kita langsung fokus ke yang bawah nih, yang Taylor approximation ya. Jadi ada semacam aturan ya. Aturan itu gini, misal gini, ini G ya. G-nya itu growth ya. Berarti growth itu kan sama dengan return. Ya. Kalau kalian cek lagi cara menghitung return itu sama dengan cara menghitung growth. Ya. Nah, ini kalau G-nya adalah 0,1, ketika dikonvert menjadi ln 1 plus G itu 0,09. Ketika 0,01, 0,009. Dia mendekati ya, kalau dibulatkan 2 digit ya. Kalau dibulatkan 3 digit, yang bawah lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ya, jadi, G itu akan approximate ln 1 plus G ketika G-nya ini sangat kecil. Seperti itu. Ya, maka ini rumusnya yang kotak warna merah seperti itu. Ya, jadi ln 1 plus xt min x per x ini kemudian ln 1 plus g gitu ya. Nah, ini akan sama dengan g di sini. Growth itu sendiri. Ya. Nah, di mana ln 1 plus xt min x per x ini ya, ini kalau kalian cek ya, xt dibagi x kan xt dibagi x. Min x dibagi x min 1. Min 1 tambah 1 0. Ini cancel out. Ya, jadi tinggal ln xt per x. Jadi makanya ini sama dengan ln xt per x. Ln Vt per Vs itu akan approximate growth. Kalau growth-nya kecil seperti itu ya. Karena rata-rata growth itu kan di bawah 100% ya. Tapi kalau growth-nya di atas 100% itu mungkin tidak cocok pakai log linearization ya. Kemudian bagaimana ketika kita mengcompare compounding method. Nah, maka kita harus compare secara annual ya. Contoh misalnya gini, 1 plus R per M pangkat M ini akan equal 1 plus RE. Nah, ini berarti comparing ya. Nanti ini berarti yang untuk periodic compounding, yang bawah continuous compounding. Nanti dibandingkan nih mana efektif interest yang paling besar atau paling menguntungkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang namanya ke pasar uang ya. Itu ada namanya zero coupon bond. Zero coupon bond itu artinya obligasi yang paymentnya itu cuma sekali. Ya, paymentnya cuma sekali. Karenanya si penerbit ya, dia akan menerbitkan bond ya di face value ya dengan sekali pembayaran. Seperti itu. Nah, biasanya zero coupon bond itu periodenya cuma setahun biasanya ya. Maka ketika mencari berapa present value-nya atau berapa bond value-nya ya, berapa nilai jualnya, ya berarti F dikali 1 per R pangkat min 1. F ini berarti nilai parnya ya atau nilai face value-nya. Maka nanti dijual di angka 89 ya. Kalau kupon bond kita udah pernah belajar dulu ya. Oke, habis ini kita lanjut latihan soal. Terima kasih.